Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Rabbul alamin, kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mensifati dirinya dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kita tidak henti-hentinya memuji Allah, mengagungkan Allah, senantiasa menambatkan cinta kita kepada Allah, senantiasa menyandarkan tawakal kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah Zat yang maha agung, Zat di mana kita semua bersandar kepadanya, dan di mana semua kita membutuhkan diri kita atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk di antara nama Allah yang agung, yang dengan itu juga Allah mensifati diri dengan sifat tersebut, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama dan sifat Al-Latif. Nama Allah Al-Latif seringkali digandengkan dengan nama Allah Al-Khabir, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Latiful Khabir. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Al-Latiful Khabir di dalam beberapa ayat di dalamnya. Di antaranya adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat ke-103, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan la tudrikuhul absar, bahwa Allah tidak bisa dijangkau, tidak bisa dicapai oleh penglihatan kita. Wa huwa yudriku absar, dan Allah dapat melihat segala penglihatan itu. Wa huwa latiful khabir, dan Allah adalah Al-Latif dan Allah Al-Khabir. Allah Al-Latif, Allah adalah Zat yang maha memiliki kelembutan, dan Allah adalah Al-Khabir, Zat yang maha mengilmui segala sesuatu yang bersifat halus. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk juga diantaranya adalah ketika Luqmanul Hakim memberikan nasihat yang sangat berharga kepada putranya. Luqmanul Hakim bukanlah seorang nabi, Luqmanul Hakim bukanlah seorang rasul. Luqmanul Hakim hanyalah seorang dari hamba Allah yang saleh. Akan tetapi Luqmanul Hakim diabadikan namanya di dalam Al-Quranul Karim karena kesolehannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan kesolehannya itu Luqmanul Hakim berusaha untuk menularkan kesolehannya kepada anak keturunannya. Lihatlah bagaimana kita bisa melihat jatuhnya buah tidak akan pernah jauh dari pohonnya. Kesolehan seorang anak sangat bergantung dengan kesolehan kedua orang tuanya. Kalau kita ingin punya anak yang soleh, kalau kita ingin punya anak yang baik, kalau kita ingin punya anak yang rajin ibadah, maka pada hakikatnya anak kita adalah cerminan dari diri kita. Kalau kita ingin punya anak yang soleh, maka jadikanlah diri kita menjadi pribadi yang soleh terlebih dahulu. Kalau kita ingin punya anak yang rajin ibadah, maka jadilah kita orang tua yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dalam kisah Luqmanul Hakim? Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya. Di antara sekian banyak nasihat yang diberikan oleh Luqman kepada anaknya adalah ketika Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakun fis sahrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, jikalau ada satu perbuatan yang sekecil apapun itu, walaupun sekecil biji sawi, lalu perbuatan itu disembunyikan di dalam sebuah batu, atau dikubur dalam-dalam di dalam bumi, atau disembunyikan di atas langit, tentu Allah akan bisa mendatangkannya itu semua.
Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan atas setiap yang kita lakukan. Walaupun kita sembunyikan di dalam batu, walaupun kita kubur di dalam bumi, ataupun kita sembunyikan di atas langit, maka ya'ti bihallah, Allah akan membalas itu semua. Innallaha latifun khabir. Karena Allah adalah al-latif, yang maha lembut, dan Allah adalah al-khabir, yang maha mengetahui. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memiliki nama dan sifat Latiful Khabir. Al-Khabir maknanya adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki suatu pengetahuan, yang pengetahuan dan ilmu Allah bisa menjangkau segala sesuatu yang bersifat rahasia. Ilmunya Allah, pengetahuannya Allah bisa menjangkau segala yang tersimpan walaupun disimpan di dalam lubuk dada. Allah maha tahu itu semua. Karena Allah Al-Khabir. Allah maha tahu. Maha tahu segala sesuatu yang tersembunyi. Maha tahu atas segala sesuatu yang sangat kecil. Dan Allah juga maha tahu atas segala sesuatu yang samar. Karena Allah adalah Al-Khabir. Ilmu Allah bisa menjangkau sesuatu yang tersembunyi. Ilmu Allah bisa menjangkau sesuatu yang sangat kecil. Dan ilmu Allah bisa menjangkau segala sesuatu yang sangat samar. Karena Allah adalah Al-Khabir. Allah mengetahui perkara yang halus. Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan di dalam dada kita. Baik dari rencana-rencana jahat kita. Baik dari kemunafikan yang masih kita simpan di dalam lubuk hati kita. Maupun segala bentuk kekufuran yang tidak diketahui oleh orang lain. Allah maha tahu apa yang kita simpan di dalam lubuk dada kita. Karena Allah adalah Al-Khabir. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah juga mensifati dirinya dengan nama dan sifat Al-Latif. Al-Latif, para ulama menyebutkan bahwa artinya adalah Latif sesungguhnya bermakna Allah adalah Rabb yang maha memberikan kebaikan. Allah adalah Rabb yang memiliki suatu kelembutan, yang dengan itu Allah memberikan kepada para hambanya jalan pertolongan yang tidak pernah mereka duga. Jadi Allah Azza wa Jalla maha menurunkan kebaikan dengan kelembutan Allah, yang dengan itu Allah menolong hambanya dari jalan yang tidak pernah mereka duga. Yang dengan itu Allah menyelamatkan kita dari berbagai bentuk keburukan dengan berbagai rencana Allah yang tidak pernah kita pikirkan dan bayangkan sebelumnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala Al-Latif, yang maha memiliki kelembutan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala termasuk bagian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah begitu luas. Rahmat Allah begitu dalam. Rahmat Allah begitu kita butuhkan. Dan termasuk bagian dari rahmat Allah adalah Allah memiliki suatu kelembutan. Yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada para hambanya. Memberikan kebaikan kepada makhluk-makhluk ciptaannya. Yang kebaikan-kebaikan itu kita terima tanpa pernah kita sadari. Yang kebaikan itu kita terima tanpa pernah kita minta. Karena Allah adalah Al-Latif. Allah adalah zat yang maha memiliki kelembutan, yang mengantarkan kebaikan kepada para hambanya tanpa pernah kita sadari. Dengan caranya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sifat Allah Al-Latif ini, Allah menolong hamba-hambanya. Hamba-hambanya yang membutuhkan pertolongan, diberikan pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sifat Allah Al-Latif ini, Allah subhanahu wa ta'ala juga menghindarkan dari para hambanya segala bentuk
madarat, segala bentuk keburukan, segala bentuk sesuatu yang tidak kita inginkan dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah juga memudahkan bagi para hambanya untuk menemukan jalan-jalan kebaikan, untuk menemukan jalan-jalan yang bisa mengantarkan kita mendapatkan kebahagiaan kita dalam hidup. Jadi bagi kita yang mencari makna dari kebahagiaan itu sendiri, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Latif. Karena Allah yang maha memberikan kebaikan kepada para hambanya dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa pernah kita sadari, tanpa pernah kita minta, Allah terus memberikan kebaikan kepada para hambanya. Termasuk diantaranya dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Bagaimana kalau kita melihat kisah Nabi Yusuf yang sangat panjang. Semenjak kecil Nabi Yusuf tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Semenjak kecil Nabi Yusuf senantiasa dilihat oleh saudara-saudaranya dengan pandangan yang diiringi dengan perasaan hasad dan dengki. Sampai suatu hari Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dibawa oleh saudaranya bermain di suatu padang pasir. Dan kemudian saudaranya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam mengabarkan kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh seekor serigala, yang pada hakikatnya mereka telah membuang Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf dibuang di dalam sebuah sumur dan ditemukan oleh serombongan dari saudagar yang melewati sumur tersebut. Setelah itu Nabi Yusuf dijual kepada seorang pejabat di sebuah negeri, dibesarkan di tengah keluarga tersebut. Dan setelah itu Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam bahkan difitnah akan berbuat keburukan dan kekejian kepada orang yang telah membesarkan dirinya. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara. Kisah yang sangat panjang, kisah yang sangat memilukan. Tetapi ending dan akhir dari kisah itu, Nabi Yusuf mendapatkan kebaikan yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kebaikan itu bukan berlaku kepada Nabi Yusuf saja, tetapi kebaikan itu Allah berikan kepada ayahnya, Allah berikan kepada saudara-saudaranya, Allah berikan kepada penduduk seluruh negeri yang ada di sekitar Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Sampai Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam mengatakan, Inna Rabbi latifum bima yasha. Sebenarnya Rabbku maha lembut atas semua yang dia kehendaki. Nabi Yusuf mengakui betul wujud kelemah lembutan Allah kepada dirinya. Wujud kelembutan Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, mengakui nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada dirinya, kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Bagaimana Allah menolong Nabi Yusuf, bagaimana Allah menjadikan kisah Nabi Yusuf menjadi sebuah pelajaran penting bagi diri kita. Bagaimana Allah menjadikan akhir dari kisah Nabi Yusuf penuh dengan kebaikan, penuh dengan kebahagiaan, tidak lagi dipenuhi dengan perasaan iri dan dengki dari para saudaranya pada saat itu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia ada di tangan Allah, dan Allah memberikan karunia-Nya kepada siapapun di antara hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama dan sifat Al-Latif. Kelemah lembutannya Allah, kelembutannya Allah kepada para hambanya, bisa kita lihat ketika Allah menolong para hambanya. Menolong para hambanya, menyelamatkan mereka dari cahaya dari kegelapan malam menuju ke dalam cahaya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menolong hambanya yang sebelumnya hambanya itu bodoh, tidak memiliki ilmu. Allah berikan cahaya ilmu. Yang sebelumnya hamba itu dipenuhi dengan kegelapan kekufuran, Allah berikan cahaya iman. Yang sebelumnya hamba tersebut dipenuhi dengan
perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka setelah itu Allah berikan cahaya sunnah. Yang sebelumnya hamba tersebut dipenuhi dengan kegelapan kemaksiatan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian hamba itu mendapatkan cahaya dari Allah dan dia pun memenuhi dirinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah yang memberikan itu semua kepada dirinya? Hanyalah Allah Al-Latif, Allah yang menolong kita, Allah yang menolong kita dan menyelamatkan kita dari kegelapan malam menuju kepada cahaya yang terang benderang. Allah yang menolong kita dalam hijrah, dalam setiap langkah hijrah kita. Allah yang menolong kita dan menyelamatkan kita dari cahaya kekufuran kepada cahaya iman, dari cahaya kemaksiatan kepada cahaya ketaatan. Karena Allah adalah Al-Latif. Karena Allah adalah Zat yang maha menyampaikan kebaikan dengan kelembutan Allah tanpa pernah kita sadari. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujud kelembutan Allah Azza wa Jal kepada diri kita adalah Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada kita agar kita bisa menahan diri kita dari menuruti segala bentuk hawa nafsu yang ada di dalam jiwa kita. Sesungguhnya hawa dan nafsu kita senantiasa membimbing kita dan mengarahkan kita kepada perbuatan yang buruk. Inna nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengarahkan kita kepada perbuatan yang buruk. Tetapi siapakah yang membuat kita meninggalkan hawa nafsu yang bergelora di dalam jiwa kita? Siapakah yang membuat kita mengikuti cahaya hidayah, mengikuti panggilan Rabbani, yang dengan itu kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, yang dengan itu kita meninggalkan perbuatan yang Allah murkai? Allah lah yang membuat kita meninggalkan itu semua. Karena Allah adalah Al-Latif, yang maha menyampaikan kebaikan dengan kelembutan Allah tanpa pernah kita sadari. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Latif, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan kadar rezeki kepada para hambanya berdasarkan pengetahuan Allah sesuai dengan kemaslahatan bagi para hambanya, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan, bukan sesuai dengan jumlah yang kita pinta dan kita senantiasa bermohon dengan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah menurunkan rizki kepada para hambanya sesuai dengan kadar maslahat dan kadar kebaikan yang terbaik untuk diri kita. Allah Maha Tahu. Bisa jadi ketika Allah memberikan rizki yang banyak kepada kita, membuat kita semakin menjauh dari Allah, membuat harta itu menjadi sumber fitnah bagi diri kita, maka Allah terkadang menahan rizki atas sebagian para hambanya, karena Allah Maha Tahu kadar rezeki terbaik untuk diri kita. Allah Maha Tahu rezeki terbaik untuk diri kita dalam jumlah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Kalau itu sudah jadi rezeki kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu bagaimana cara menyampaikan rezeki itu kepada diri kita dengan cara yang tidak pernah kita duga. Pernahkah kita berada di sebuah titik di mana kita merasa berputus asa dari Allah, di mana kita merasa bahwa kita jatuh sejatuh-jatuhnya, semua teman meninggalkan kita, semua orang-orang yang pernah berbisnis dengan kita menjauh dari kita, kita merasa hidup kita tidak ada lagi artinya. Kemudian pada saat yang sama juga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan satu pintu rizki yang tidak pernah kita duga sama sekali. Siapakah yang melakukan itu semua? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Latif. Allah yang menentukan kadar rezeki kepada para hambanya sesuai dengan kemaslahatan
yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Sesuai dengan ilmu yang Allah miliki, bahwa Allah maha tahu bahwa kadar rizki tersebut memberikan kemaslahatan untuk diri kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari itu di dalam Al-Quran Allah tegaskan bahwa ketika Allah membagi rezeki kepada para hambanya, itu semua sudah Allah tentukan dan Allah tetapkan sesuai dengan kemaslahatan yang telah Allah Azza wa Jal ketahui. Allah menyebutkan di antaranya dalam surat Asy-Syura ayat ke-19. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha. Allah maha lembut kepada para hambanya. Dan Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya bahwa Allah memberikan rezeki kepada hambanya sesuai dengan ilmunya Allah, sesuai dengan kemaslahatan yang akan Allah berikan kepada mereka. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memiliki nama dan sifat Al-Latif, bahwa Allah memberikan musibah dan cobaan. Terkadang musibah dan cobaan Allah berikan kepada para hambanya, entah berupa gempa bumi, entah berupa banjir, entah berupa jatuhnya pesawat. Itu adalah ujian, itu adalah cobaan. Allah memberikan berbagai ujian dan cobaan untuk mengantarkan kita meraih kesempurnaan yang ada dalam jiwa kita. Cobaan dan ujian terkadang membuat kita semakin bertambah dewasa. Cobaan dan ujian terkadang membuat kita semakin bertambah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dengan cobaan dan ujian membuat nikmat yang pernah kita nikmati menjadi lebih nikmat. Terkadang suatu nikmat menjadi tidak nikmat gara-gara kita membandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Maka orang Jawa memiliki filosofi urip iku sawang sinawang. Hidup itu saling memandang. Kata bapak guru kita, kata ibu guru kita, ada satu pepatah, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Sebagai gambaran bahwa bagi orang-orang yang tidak pernah bisa bersyukur, senantiasa melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Terkadang ujian dan cobaan membuat kita lebih bersyukur sama Allah. Kita lebih bersyukur atas segala apa yang telah Allah berikan kepada diri kita. Karena kita merasa bersyukur setelah nikmat itu hilang. Ketika nikmat itu belum hilang atas diri kita, kita belum bersyukur. Karena kebanyakan dari kita memandang nikmat itu ketika dibandingkan dengan nikmat yang dimiliki oleh saudara kita. Kita punya mobil. Bersyukurlah kepada Allah ketika di saat yang sama banyak saudara kita yang nggak punya mobil. Sudah punya anak banyak, nggak punya mobil, kemana-mana naik motor bareng. Kalau hujan, maka mereka pun pakai jas hujan juga barengan. Bisa kita bayangkan. Terkadang kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada diri kita. Punya mobil, walaupun mobilnya itu adalah mobil tua. Kita baru merasakan punya mobil itu nikmat ketika mobil kita hilang misalnya. Ketika mobil kita rusak misalnya. Kita baru merasakan ternyata punya mobil itu nikmat. Ketika Allah sudah mencabut nikmat tersebut, kita baru merasakan bahwa nikmat itu ternyata nikmat. Tapi ketika nikmat itu masih ada di dalam genggaman tangan kita, kita belum bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita senantiasa membandingkan nikmat kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Alangkah bahagianya teman kita yang punya mobil model baru, model tahun 2021, keluaran terbaru, yang sudah model facelift yang kesekian. Kita belum bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka siapakah yang memberikan cobaan kepada kita
Siapakah yang memberikan ujian hidup kepada kita? Allah Al-Latif. Ujian itu membuat kita semakin bersyukur kepada Allah. Ujian itu semakin menyempurnakan kualitas pribadi kita. Karena Allah adalah Al-Latif. Allah yang maha menyampaikan kebaikan. Dengan kelembutannya Allah tanpa pernah kita sadari. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Latif, yang Allah Azza wa Jalla terkadang menakdirkan seseorang untuk hidup di tengah orang-orang yang saleh, di tengah orang-orang yang beriman, di tengah orang-orang yang bertakwa, agar dia berubah menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang beriman dengan orang, atau menjadi orang yang bertakwa. Pernahkah kita mendapatkan suatu kejadian? Ada orang punya rumah yang sangat besar. Dia kemudian terlilit hutang yang sangat banyak. Tidak ada jalan lain bagi dirinya kecuali menjual rumah yang dimilikinya untuk menutup hutang-hutang yang sangat besar tersebut. Akhirnya orang tersebut menjual rumah yang sangat besar tersebut demi menutup hutang yang dimilikinya. Setelah hutangnya tertutup, dia pun membeli rumah sederhana dari sisa uang yang dimilikinya. Dan Allah menjadikan dia membeli sebuah rumah di sebelah sebuah masjid, di sebelah panti asuhan, atau di sebelah rumah tahfidz. Walaupun rumah sangat kecil, sangat sederhana, sangat jauh kalau dibandingkan dengan rumah yang sebelumnya dia miliki. Yang membuat ketika dia punya rumah di sebelah masjid, membuat dia semakin rajin untuk berangkat ke masjid. Ketika dia punya rumah di sebelah rumah tahfidz, membuat anak-anaknya ikut belajar ngaji Al-Quran, ikut menghafal Al-Quran, dan mengantarkan anak-anaknya menjadi para penghafal Al-Quran. Pertanyaannya, siapakah yang membuat orang tersebut punya hutang? Siapakah yang membuat orang tersebut membayar hutangnya dengan cara menjual rumahnya? Siapakah yang membuat orang tersebut akhirnya membeli sebuah rumah yang kecil, tinggal di rumah yang sangat kecil, di sebelah masjid, di samping rumah tahfidz, yang mengantarkan dia menjadi orang yang soleh, yang pada akhirnya membuat anak-anak menjadi para penghafal Al-Quran. Itu semua yang membuatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha mengantarkan kebaikan. Dengan kelembutannya Allah, tanpa pernah kita sadari. Karena Allah adalah Al-Latif. Terkadang Allah juga yang menjadikan kita memiliki sebuah rizki, yang rizki itu membuat kita senantiasa mendapatkan kebaikan yang banyak di sisi Allah. Terkadang kita mendapatkan suatu rizki dari Allah yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada seseorang yang lulus dari kuliahnya, dia melamar di beberapa perusahaan, tidak diterima. Akhirnya ketika dia sholat di masjid dan melihat sebuah lowongan suatu pekerjaan di sebuah yayasan sosial, di sebuah yayasan dakwah, di sebuah yayasan yang mengasuh anak-anak yang yatim dan piatu, atau yayasan yang bergerak di bidang tahfidz misalnya, dia pun melamar pekerjaan di sana. Dan kemudian dia pun bekerja dan diterima di sana. Ternyata pekerjaannya membuat dia semakin dekat kepada Allah, membuat hatinya semakin lembut, karena dia bergaul dengan orang-orang yang tidak lagi punya ayah dan tidak lagi punya ibu. Dan dia membayangkan bagaimana jika seandainya mereka adalah anak-anak saya, tidak lagi punya ayah, tidak lagi punya ibu. Dia bekerja di tempat di mana dia banyak mendengarkan tausiah-tausiah dan kajian-kajian keislaman. Yang dengan itu pun dia mendapatkan hidayah lewat perantara itu semua. Pertanyaannya adalah siapakah yang membuat itu semua terjadi pada dirinya? Yang membuat adalah Allah Azza wa Jal. Allah yang memiliki nama Al-Latif.
Allah yang maha menyampaikan kebaikan kepada para hambanya dengan kelembutan Allah, dengan caranya Allah tanpa pernah kita sadari. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu siapakah yang membuat kita bertemu dengan sahabat-sahabat yang baik, bisa bertemu dengan orang-orang yang baik, bisa bertemu dengan guru-guru yang baik, guru-guru terbaik dalam kehidupan kita? Siapakah yang mempertemukan kita dengan teman-teman yang mengajak kita untuk sholat, mengajak kita untuk taat, mengajak kita menjauhi maksiat, dan membuat kita meninggalkan teman-teman yang membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membuat itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah Al-Latif. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau kita merenungi, jikalau kita mentadabburi dan mau bertafakkur atas nama Allah Al-Latiful Khabir ini, sungguh nama Allah Al-Latiful Khabir akan membuat kita semakin antusias, membuat kita semakin semangat untuk menjemput karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena karunia Allah begitu luas. Dan kelembutan Allah termasuk bagian dari karunia Allah. Ketika kita berputus asa dari rahmat Allah, ketika kita merasa bahwa tidak ada lagi jalan untuk diri kita, ketika kita merasa bahwa kita sudah hancur sehancur-hancurnya, hanya Allah yang maha memberikan karunia-Nya kepada diri kita. Karena Allah adalah Al-Latif. Karena Allah adalah Zat yang maha menurunkan karunia-Nya. Dan Allah adalah Zat yang maha menurunkan nikmat kepada para hamba-Nya. Kalau kita mau mentadabburi nama Allah Al-Latiful Khabir, sungguh nama Allah Latiful Khabir akan membuat kita untuk berupaya dengan maksimal, membuat kita untuk senantiasa berikhtiar dengan ikhtiar terbaik kita. Karena sesungguhnya Allah akan senantiasa memberikan kesudahan yang baik kepada orang-orang yang mau berusaha, kepada orang-orang yang betul-betul bertawakal kepada Allah setelah mereka berusaha. Karena Allah adalah Al-Latif, yang maha menurunkan dan menyampaikan kebaikannya kepada para hamba-Nya tanpa pernah kita sadari. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Latif juga akan membuat kita semakin yakin dengan pertolongan Allah. Pertolongan Allah begitu dekat. Pertolongan Allah begitu nyata. Keajaiban dari Allah senantiasa ada. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa Allah turunkan di detik-detik terakhir kita. Ketika kita sudah merasa berputus asa, ketika tidak lagi ada jalan yang kita rasa jalan itu akan bisa kita lalui, akan bisa kita temui dalam kehidupan kita. Kita akan merasa yakin akan pertolongan Allah. Kita akan merasa yakin akan kemudahan Allah. Kita merasa yakin bahwa mukjizat itu senantiasa ada. Karena kita punya Allah, Allah itu Al-Latif. Allah itu Al-Khabir. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Latiful Khabir akan membuat kita senantiasa menggapai kebaikan, senantiasa berbuat kebaikan, karena sesungguhnya Allah akan membalas setiap kebaikan yang pernah kita lakukan dengan kebaikan yang sama. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Latif senantiasa akan mengantarkan kita menjauhi berbagai bentuk keburukan. Karena Allah Azza wa Jal Maha tahu atas setiap apa yang kita kerjakan, walaupun sekecil biji sawi sekalipun juga. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Latiful Khabir. Dan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Latiful Khabir akan membuat kita semakin bertakwa kepada Allah.
membuat kita semakin taat kepada Allah, membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menurunkan taufiknya dan hidayahnya kepada kita semua, agar Allah Azza wa Jalla menjadikan ilmu yang kita dapatkan dalam kesempatan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan semakin mendekatkan langkah kita kepada Allah dan menjauhkan diri kita dari pintu-pintu kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang memberikan taufik, hanya Allah yang memberikan hidayah, hanya Allah tempat kita bersandar dan meminta. Sallallahu wasallam wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.